Assalamualaikum guys, kembali lagi di obrolan Abai, channel yang membahas obrolan menarik dari orang sekitar dan tentunya ada ilmu serta manfaatnya. Jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan tentu saja komen. Dan jangan lupa ya, kalian menyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info penting lainnya. Benar sekali. Halo guys, gue Nadirah yang akan membawa acara. Kali ini gue mengundang seseorang yang aktif dalam organisasi dan masih menjabat sampai sekarang, yaitu Tir. Gimana Tir kabarnya? Halo semuanya. Halo Kanat. Halo. Wih, diundang podcast. Asik. Padahal nggak perlu digituin juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, karena di samping gua sudah ada orang organisasinya. Orang lah emang patung. Dewa saya Pak. Jadi kita akan membahas mengenai organisasi OSIS. Oke, sebelumnya mungkin nanti akan ada iklan-iklan, yaitu motor-motor lewat. Ya, Honda, Mitsubishi. Ya Tir ya. Nah, ngomong-ngomong soal OSIS, kalau tertarik apa sih ya? dengan OSIS kan mending belajar gak sih, buang-buang waktu? Ya gak sih? Kenapa tertarik ya? Iya, kenapa tertarik ya? Kenapa ya? Tanya sama siapa ini? Ya, awal tertarik sih. Karena kenapa ya? Kan saya sadar sih. Gue sadar kalau gue di bidang akademik tuh Kurang. Masih sih? Ya, kayaknya pinter deh. enggak lah, itu Oki aja masuk. Itu masuk kelas itu doang Oki lah. Orang terbantai kalau di situ. Bisa dibilang kayak mau seimbangin, kayak Antara berusaha berguna untuk diri sendiri dan sekitar. Nah, dan juga gue pengen inilah upgrade diri, bisa dibilang dari OSIS tuh. Kan OSIS tuh bisa dibilang kayak wadah ya buat menampung kita-kita nih yang kira-kira introvert lah, yang bingung pengen nyalurin idenya kemana. Gitu sih kalau gue spesifiknya. Nah, sebelum lo nih menjabat ketos, pasti kan lo sudah melewati nih tahap-tahapnya kan? Dari yang awalnya anggota. Ya, monggo. Dari yang awalnya anggota nih, baru mencalonkan. Anggota Fatimah. Pemuda Pancasila. Dari anggota, terus mencalonkan lagi sebagai ketos. Nah, apa sih Kak pembedanya nih? Ketos dan anggota OSIS. Jelas beda banget sih. Asli itu beda banget. Anggota tuh bisa dibilang cuman menunggu apa yang kasarnya yang disuruh. Menunggu hal-hal yang disuruh ya, seperti contohnya di organisasi itu ada yang namanya seksi perlengkapan. Nah, misalkan kalau gue nih jadi seksi perlengkapan ya Kanat ya. Nah, gue tuh bagian mempersiapkan perlengkapannya gitu sih. Sebagai ya bahan-bahan suruhnya secara kasar. Iya. Dan juga ya sebenarnya kalau anggota ya itu sih dah bedanya. Dan kalau jadi ketosnya tentu lebih sulit banget. Karena dari proses sebelum acara, saat acara, sesudah acara, itu kita yang nanggung semuanya tuh. Entah sebelum pembuatan proposal bahkan itu. Karena itu jawabannya di nanti, pasti ada pertanyaannya. Tapi kan Kak, ada nih ya, ketos tuh ya mungkin Kak Fatir ini mencalonkan sebagai ketua sudah ada wawancara terlebih dahulu. Terus di lapangan kan ada namanya apa Kak? Apa tuh? Debat ya.
Oh Tapi iya. kan ada Kak yang sudah terpilih tapi nggak ada kerjanya. Gimana tuh? Wah, gimana ya? Kalau itu sih kemungkinan dari atasannya, yaitu mungkin pembina ataupun kesiswaannya milih yang ngasal sih. Ataupun ya yang memang belum ada, Bakat. ya bisa dibilang bakat ataupun potensi, tapi main ambil aja. Yang bahkan tidak menyalonkan nih, contohnya nih. Mm-mm. Tidak mencalonkan jadi ketos, tapi dia narik. Itu mungkin salah satunya sih. Bah, makanya ada yang ketos tuh nggak ada yang kerjanya, nggak ada kerjanya maksudnya gitu. Ya leha-leha doang, nih ketos ngapain sih? Gitu. Berarti peran panitia sebagai atau guru-guru ya sebagai yang ngetes-ngetes gitu ya Kak. Ya, Berarti itu penting dong. Kan mereka nih yang pilihan tuh ada di mereka, lolos atau tidak lolos. iya pasti. Berarti juga menentukan dari situ ya Kak. Iya sih, itu penting banget sih, beneran. Kan pasti sebelum terpilih ketos selanjut ya. Nah itu tuh yang bakal milih-milih tuh dari panitia guru atau bahkan wakasis, wakil kesiswaan sih. Gitu sih. Oh iya Kak, lo kan udah 2 kali ya mencalonkan sebagai OSIS nih. Yang pertama menjadi kandidat Waketos, ya kan tahun Iya pertama. benar. Itu Lalu sama gagal, ya. ya kan? 2 tahun nih. Terus tahun kedua baru khawatir ini mencalonkan lagi sebagai ketos. Nah, alhamdulillah baru di situ keterima. Ya, Nah, yang saya ingin tanyakan itu dari yang tahun pertama sama tahun kedua, penguat penguat lo itu loh Kak, kayak untuk tetap kekeh mencalonkan. Biasa kan kalau yang pertama ini gagal tuh yang kayak ah udahlah udah gagal, males lah, udah kayak udah nggak ada boring keinginan lah. untuk mencoba lagi gitu Kak. Dan Ya. lo itu punya keinginan itu. Motivasi berarti ya. Kenapa ya? Ya, Alasan. Apa ya? Lebih ke pede aja gak sih? Karena gue entah terlalu pede atau apa ya. Mikirnya kalau bukan Pede atau nggak punya malu sih? ah, Pede atau nggak punya Beda malu? tipis. Karena pede nggak punya malu, beda tipis nih. kayak kalau bukan gue siapa lagi ya yang bisa dipercaya? Lebih ke pede. Kayak menurut gue nggak ada sih, Nggak ada orang yang bisa selain lo gitu. nggak ada. Ini Iyalah, siapa? Berarti pilihan terakhir. Kalau di diri sendiri ya. Bahkan yang teman-teman gue yang aktif nih di pramuka, gue agak kurang percaya gitu kalau di OSIS. Karena udah tahu sifatnya gimana. Kalau misalnya lagi panik tuh gimana, tahu. Dan apalagi gue sama dia tuh pernah yang namanya acara bareng nginep 3 hari. Nah itu lumayan tahu tuh karakternya. Jadi kayak aduh dia begini, nggak percaya gue nih, harus gue. Gitu sih. Kepedean kali ya Pak ya. berarti yang pertama lo itu sebenarnya udah punya bakat dan lo tahu akan potensi diri lo yang tapi yang paling penting ini tingkat kepedean lo sih. Bisa gue econgkan jempol. Ini kalau ada 4 nih. Nah, setelah terpilih menjadi pengurus OSIS pada tahun pertama. Nah, mungkin kan tahun pertama lo itu kan mencalonkan sebagai waketos, Ya. namun gagal. Nah, akhirnya Sama biasanya kalau gagal jadi anggota kan. Iya, anggota biasa. Gimana nih? Yang awalnya naik tiba-tiba jadi waketos terus turun, Ya, ya kan? Shock nggak tuh? jelas sedih dong. Ya, Pengen ngacak-ngacak sampah nggak sih? waduh, Ngacak-ngacak sampah apa ngacak-ngacak spitek nih? mandi lumpur. Mandi lumpur live. Beras habis. Jelas lumayan kepikiran sih karena itu tuh kayak gue pengen banget jadi OSIS dari bahkan SMP sebenarnya. Nah, Oh, pas SMP enggak sempat. nggak kepilih. Oh, Ya itu oke. agak nyesek. Nah, di SMA kepilih jadi calon waketos. Nah, itu nggak menang. Itu sedih. Dan juga pas pada saat
pembuatan program kerja ya itu rata-rata sih 60-40% mungkin dari gua. Entah dari proker apalah ya. Dari gua makanya kayak sedih banget ya Allah. Kakak kelasnya juga emang kurang niat gitu. Maaf ya Kak Rapli. Oh, semoga orang yang nonton ya. Lalu yang dilakukan nih, tadi kan dari tahun pertama jadi mencalonkan Waketos, ya, wakil ketua OSIS, tapi Ya. namun gagal. Jadinya anggota. Lalu tahun kedua, lu mencalonkan lagi nih, kandidatnya naik lagi menjadi ketos. Ya kan? Lu punya duit, lu punya kuasa. Terus, dan akhirnya lo itu terpilih menjadi ketos. Nah, yang dilakukan nih, tahun pertama gagal, tahun kedua, Minum dulu gak sih? Oke. Hangat gak minum? Enak banget. Enggak. udah. Dah. Yang dilakukan Kak Fatir setelah terpilih menjadi Waketos pada tahun kedua. Ketos, Ya, sedih lagi ya. ya, ketos. Ya, ketos. Kenapa tuh? Ya, yang sebelumnya kan jadi anggota nih. Yang anggota Ya biasa. kan? Ya, pada tahun pertama. Lalu yang kedua, nih yang lu lakukan Ketos. setelah lu terpilih menjadi ketos nih. Hal pertama, Nah, iya, hari pertama nih, oke, lu terpilih menjadi ketos, oke, yang lu lakuin gimana? Perasaan lu dulu deh. oke, perasaan sih pasti senang. Senang banget, siapa sih yang gak senang, dari gua, teman-teman deket gua, terus keluarga, teman deket. Nggak tahu ya, karena calon kandidatnya juga teman gua ya. Oh, Bisa dibilang senang atau gimana tuh? Agak bingung. Ya mungkin senang. Pasti senang banget. Nah, ekspektasi gak ya? Ya nggak berekspektasi lah, tapi pede aja. Ya, perasaan pasti senang banget. Lalu pasti kan ada program-program unggulan nih, ya kan? Iya dong. Ya, Nah, program unggulan lo itu Betul. apa aja dan apakah dari program lo itu terwujud semua? Apa kayaknya gagal? bisa dibilang 90% alhamdulillah terwujud sih. Yang pasti dari gua aja pasti kan cowok nih. Nah, salah satu program gua itu biasa e-sport. Nah, itu Games. terrealisasikan lah pada saat classmeet tuh. Classmeet 2324 sama 2425 yang terakhir. Nah, itu terrealisasikan dan alhamdulillah juga di situ dapet sponsor. Karena ya namanya juga program kerja harus di-effortin lebih, effort banget harus. Nah, itu berarti salah satu contoh yang nggak omong kosong gitu sih. Oke, terus tanggapan keluarga lu khususnya nih orang tua lu nih pas tahu oh anaknya ini keterima menjadi ketua OSIS. Lebih ke terpilih sih. Gimana ya? Orang tua. Enggak. Bahkan gimana ya nih? Orang tua gue aja. Ekspektasi gue menang. Gak percaya. Enggak, ekspektasi gue menang. Oh, emang udah Iya ekspektasi. kayak ini udah pasti menang lah. Berarti memang benar-benar kepedeannya udah sekeluarga itu udah pede banget ya. Iya sih. Kayak Patin menang. Ya yaudah sih. Kayaknya emang Menang. sih ya. Pede atau nggak ada urat malunya? Pede atau nggak ada urat malu ya? Iya sih. Keren lah bisa berekspektasi gitu. Padahal ada pressure tuh. Nah, terus hubungan OSIS dengan masyarakat ada nggak sih kan nih hubungannya nih? Apa tuh sama masyarakat tuh? Mungkin kalau organisasi kan udah tahu nih ya Kak, kayak cara buat proposal atau apa. Nah apa ya Kak? Manfaat. Iya, Kakak ikut organisasi OSIS ini sama di masyarakat tuh kepake nggak sih Kak? Wah, loh, itu Kak. jelas Iya. kepake banget sih. Iklan bentar. Widih. Siapa nih?
contoh, jelas sangat kepake sih ya, Nat ya, kalau untuk ke masyarakat, karena seperti contohnya pada saat 17 Agustus. Nah, itu kan pasti peran organisasi itu ini banget sih. Apa ya, berguna gitu loh, karena dari jelas pendanaan yang ada itu perlu. Setelah pendanaan pasti ada pelaporan. Nggak semua orang bisa. Ya benar. Nah, Benar. Aku setuju banget ya itu. pada saat lu ikut organisasi itu pasti bisa. Walaupun cuma dikit-dikit pasti tahu lah dasar-dasarnya. Iya benar. Jadi aku sedikit nambahin ya Kak. Iya benar. Kalau Oke. kita udah masuk nih ke organisasi manapun, kita tuh udah punya wadahnya guys. Kita udah punya bekalnya untuk kita lakukan di masyarakat gitu. Ya, jadi nggak bingung lah untuk penambahan dana, pengeluaran dana tuh ngerti, dan juga untuk laporannya seperti apa namanya kalau udah beli tuh, nota. Nah, Iya, itu wajib, itu perlu begitu. berarti salah satu contohnya di masyarakat yaitu biasanya sih paling sering acara 17 Agustusan yang tadi ya Kak. Ya, itu salah satunya. Salah satunya, salah duanya. Salah duanya, salah tiganya. Apa ya? Oh, apalagi nih Kanat? Ini ngomong-ngomong organisasi nih, kan dari tadi gua mulu yang ditanyain ya. Nih Kanat nih juga OSIS nih kebetulan nih. Seangkatan kita ini kenapa ya tiba-tiba masuk OSIS ya? Perasaan kemarin enggak. Punya dulu. Kenapa ya? Takdir. Takdir. Kalau nggak mau pun emang udah takdirnya di situ. Gitu. Direncanain sama Pak Husni. Apa? Takdir. Minum dulu. Monggo. Tapi alasannya dong Kak. Kak lagi. Yang pertama, pas SMP tuh sebenarnya udah dengar lah. Gue udah dengar tuh Tahu doang. tentang sempat sebelum COVID kelas 7. Iya tuh, betul. Ditanyain kan, mau nggak masuk OSIS gitu. Dan gue tuh pada saat satu SMP tuh belum tahu apa-apa, bener-bener nggak tahu tentang organisasi apapun kayak. Dan setahu gue tuh dulu SMP kayak katanya ya masuk OSIS pulangnya sore. Kayak, ini aja nggak mau kayak Nginap. gitu. Iya kan. Ternyata ya guys, pada saat COVID kelas 2 sampai kelas 3 SMP. Ya, Nah, itu kelas 3 tuh baru-baru tuh mulai-mulai rolling ya Kak, ada yang masuk, ada yang enggak. SMP gue sih seperti ya itu. setengah-setengah. Ya kan? Nah, pada saat masuk ke jenjang SMA, ternyata yang masuk organisasi OSIS ini sangat membantu banget Kak. Sumpah. Dan itu penyesalan gue terbesar itu di situ. Kayak, oh ternyata bisa ngebantu ya ini ya. Aduh, nyesel deh dulu nggak masuk gitu loh Kak. Oh, pas SMP ya? Nilainya bener-bener yang masuk OSIS itu Naik. tinggi banget. Rata-rata nih yang di urutan paling atas nih Kak. Pas gue lihat Wih, anggota OSIS. masih semua nih. Iya. Nah, disitulah makanya pas gue SMA, gue tertarik tuh masuk OSIS. Wih. Dan bukan hanya lu yang gagal. Oh, lu juga nyalonin? Daftar kah? Yang 2 tahun lalu? Tapi bukan jadi ketos atau ketos. Jadi anggota pun gagal. Sebenarnya lebih sedih dibanding lu sih. Iya, aduh. Wah, gue punya cerita menarik nih pas SMP nih. Apa tuh? Sedikit organisasi juga. Nah, gue emang udah dari awal sih tertarik ya organisasi. Nah, itu kan pada saat bukan sosialisasi sih. Apa tuh? Apa ya? Wali kelas nanya, siapa sih yang mau jadi OSIS? Nah, di situ gue udah kayak nunjuk-nunjuk. Saya bu. Nah, agak sedikit emang gak takdir sih. Sialannya ini yang kepilih tuh yang pacaran Kak. Iya, yang ditunjuk tuh yang pacaran, yang lagi couple nih. Ingat banget gue, sumpah. Mungkin biar itu, hits kali ya, biar dijain lagi sama Alatnya. Aduh, itu agak parah sih. Emang udah bukan takdir ya. Jadi begitulah, udah tunjuk tangan juga sama aja. lu sendiri pas masuk OSIS ada nggak sih kepikiran untuk nyari pacar Kak? Apa ya?
Nggak ada sih. Kalau untuk pacar nggak. Kayaknya Sih. gimana ya kalau pacar ya? Nggak dulu sih. Kenapa Emang, aduh, Kan udah lu males. lihat nih teman-teman sebaya lu yang kita tahu ya Ya, punya pacaran ya, dan lu sendiri gak ada gitu rasa tertarik kayak gue yang enggak ya. Paling kalau malam. Iya, kalau malam tuh pasti ada mode-modenya gitu. iya mode galau, mode kapan sih gue pacaran? Aduh, Ibu silakan. kalau pacaran sih enggak ya. Kalau untuk overallnya nggak pengen karena emang belajar dari sebelumnya deket sama perempuan juga menguras tenaga guys. Jangan asli kalau masih pelajar tuh udahlah belajar aja lu. Ngapain pacaran? Gitu sih. Kalau Kanat, Gua enggak sih, enggak, oh, bener-bener gak ada kepikiran sama sekali, karena kan gue masuk OSIS tuh bener-bener karena penyesalan gue SMP nggak ikut, terus pas SMA ini gue mau nyoba gitu kak. nih kalau gua kan udah ya nyeritain untungnya OSIS nih. Kalau Kanat gimana sih? Kan Kanat tahun pertama gagal tuh ya jadi anggota tuh. Yang Ya, tadi ceritain. Nah, tahun kedua tuh masuk OSIS. Untungnya apa sih buat Kanat? dari penjelasan-penjelasan yang sudah dibahas tadi, itu keuntungan paling spesifiknya jika masuk organisasi OSIS ini sudah terlatih kak, di organisasi ini sudah terlatih. Terlatih apa ya? Main bola? Bukan dong, administrasi Oh, gitu. administrasi. Yang penting sih. Bagian apa ya? Nadira, Iya. Nadira. Oh iya, kebetulan saya bagian bendahara. Money, Bendahara. money. Yang paling apa kak? Aduh, paling pusing gitu kalau. Kalau udah ngomongin duit tuh dulu. Dan pengumpulan LPJ paling jangan ditanya. Paling terakhir, paling Capek banget udah paling itu kalau udah ngurusin LPJ ini. LPJ tuh apa ya Kanat ya? Aduh. Ngebalancein. Itulah. oh ya nih kak, Susah banget. ngomong ya kak. Apakah semua guru ini mendukung OSIS gitu? Mendukung OSIS. Oh iya. Walaupun Nggak semua ya, guru sih. Nat ya, walaupun OSIS nih salah satu organisasi yang udah dipandang sama sekolah, Ya, tapi tuh masih ada beberapa guru yang skeptis gitu. ini Kayak saya tahu. pas tau banget kan kayak OSIS. Apain sih? Yang kalau jam pelajarannya kalau kita izin, dia udah kayak, Enggak. Nanti dulu. Nunggu pelajaran habis. Lah, pelajaran habis. Kapan kelarnya, Pak? Pak, Bu. Gitu sih. Ada yang dukung dan juga ada yang masih skeptis gitu. Ya sedikit sedih sih kalau misalnya kita tiba-tiba dan mendadak tuh ada tugas OSIS yang harus diselesaikan. Tapi salah satu gurunya tuh kayak menolak, sedih dan terhambat sih kerjanya. Nyesain sebenarnya kayak gitu. nah nih kak, target setelah lo sudah tidak menjabat sebagai pengurus OSIS. Target apa nih ya Nat ya? Berarti kalau udah ini kah? Ya. Lulus. Ya mungkin itu juga bisa. Nah ini kan lu nih udah pernah menjabat sebagai OSIS. Lu udah bekerja selama periode lo kan? Ya. 1 tahun lah ya. Ya. Nah udah tuh, udah selesai. Mungkin apa ya, harapan lo mungkin buat adik-adiknya yang mau ikut atau yang ya gitulah. Oke, yang pertama dari target ya. Target yang terdekat aja dulu sih. Karena pasti juga gitu sih. Menurut gue setuju, target pertama itu dapat univ impian kita. Oh iya. Itu pasti. Dengar-dengar ada jalur OSIS ya Kak? Iya benar. Jalur OSIS atau jalur ketua OSIS ya? Kayaknya ketos dan wakil. Ya seputar situ sih di IPB ya. Ya, bukan sih? Ada iya. Ya, seingat saya itu termasuk. seingat gue itu sih kayaknya. Mungkin bisa tuh yang kira-kira
akademika kurang, Mm-mm. bukan kurang sih ya, kayak gitulah. Nah, tapi minat jadi ketos, silakan daftar aja ketos, nyalonin, keterima jadi ketos, Ya mungkin lulus, siapa tahu bisa langsung dapet itu mungkin kalau anak negeri. akademik banyak saingannya ya Kak. Cuman kan Iya. kalau yang jadi pengurus, ketua atau wakil masih bisa nih, ya kan kita kejar. Hmm. Kalau Kanat, Apanya tuh? kalau targetnya di mana tuh kuliahnya? Target, aduh, UNJ sih. Mudah-mudahan ya. Karena deket atau emang pengen? Karena pengen, karena nggak tahu mau di mana. Kenapa nih sih Kak? Nih ya, dari sekian banyak organisasi yang lo tahu, kenapa lo pilih OSIS? Kenapa? Kenapa? Wah, Kenapa lo pilih OSIS? kenapa ya? Karena ya organisasi pertama yang gue tahu sih dari tamat SD ya, SD kelas 6 itu yang gue tahu sih OSIS doang sih. Iya sih setuju. Iya. Yang SMP itu kan yang gue Iya, ceritain karena tadi. kalau kayak pramuka, rohis tuh lebih ke ekskul gak sih? Kalau dulu tuh ngiranya. Gue nggak tahu kalau itu organisasi. Iya. Kayak, oh, rohis organisasi. Oh, pramuka juga organisasi kah? Itu gue juga baru tahu sih pada SMA. Nah, mungkin salah satu alasannya sih emang cuman tahu OSIS yang organisasi. Dua, ini sih organisasi dalam lingkup OSIS tuh wadahnya lebih bebas dibanding mungkin ya rohis ataupun pramuka. Nah, kalau pramuka tuh emang enggak di bidangnya karena kan ada seperti tali menali ataupun apa sih Kak? Oh, tenda ya, tenda. Nah, itu tuh kayak gue enggak banget sih. Gue enggak demen. Kayak buat tenda gitu. Oh, prasmanan. Kayak buat itu apa sih? Kalau kita lagi nginep gitu tenda-tenda gitulah. Camping. Ah ya camping itu astagfirullahaladzim ya. Itu gue males banget kalau misalnya tiba-tiba buat gituan walaupun kelompok sih. Itu enggak. Menurut gue seru kayak Gue enggak. itu melatih kerjasama gak sih? Ya kan bareng-bareng. Berarti lu sukanya individu nih, gak suka berkelompok. Enggak gitu. Suka berkelompok tapi mungkin lebih ke arah pengaturnya sih. Mengatur ketua kelompok itu. Ya manajemen dari orangnya sih mungkin itu ya. Kalau misalnya kayak gitu gue kurang. Atau emang gak bakat aja? Yalah. Iya. Nih Kak, lanjut ya. Harapan lo untuk teman-teman yang mencalonkan dan yang sudah menjadi anggota OSIS Pesan. dimanapun berada. Pesan ya? Iya. Nah, nih mungkin buat yang adik-adiknya, yang adik-adik lo ini di bawah angkatan lo, mungkin pesan lo nih untuk mereka yang ingin mencalonkan, ya kan? Mungkin dari pesan lo ini mereka makin minat untuk masuk organisasi. Kan lu juga udah menerima benefitnya dong. Berarti untuk pesan semuanya nih, mau adik kelas? Ya adik kelas dan seluruh iya. Indonesia, seluruh dimanapun. Indonesia Raya. Iya oke, pesannya itu dicoba aja untuk masuk OSIS, maupun gagal ataupun enggak, coba aja. Karena gue juga awal-awal masuk OSIS tuh gue nggak tahu siapa apa ya bakat gue, minat gue, kemampuan gue juga nggak tahu sih. Gue juga kaget lah bisa jadi ketos juga walaupun expect dikit. Dipikir-pikir ya walaupun nggak ada bakat, kalau kalian bisa dan mau usaha itu terkejar sendiri gak sih apa yang kita bisa gitu. Dan tentunya harus punya kepedean tingkat tinggi seperti iya itu. Nah ngomong-ngomong kepedean nih, nah pasti gue kalau nggak pakai minyak wangi tuh rasa nggak pede tau. Iya. Ada wangi-wangi apa iya, ya? makanya gue nih pede banget tuh karena gue pakai minyak wangi. Minyak wangi dari siapa? Berasal dari lu sih. Bener loh. Oh, ini. Lu pakai ini? Wah iya jelas tuh, punya siapa itu? Oke, ya guys, ini minyak wangi nanti sudah tersedia di toko Oren. Nanti linknya ada di bawah sini. Silakan. Ini yang sudah Kak Fatir pakai.
Makanya bisa sewangi ini. Tahan berapa jam, Kak? 12 jam. Makanya jelas lebih pede. Nah nih, Kak. Gue punya satu pertanyaan terakhir. Apa itu? Nah, seberapa besar persenan ya, Kak? Ya, persentase. Kegunaan, ke benefit mungkin yang berguna di kehidupan masyarakat. Mungkin kan tadi sudah dijelaskan contohnya. Nah, sekarang seberapa berguna? Berguna apa nih? Mungkin seberapa persennya nih kalau di hitungan ke persen? Iya, maksudnya tuh hal apa? Ini ya, Nat ya. Kegunaan dari mungkin Masuk dari organisasi. organisasi. Heeh, Itu jelas sih. yang sudah diterapkan ke masyarakat. Nah, itu kan ada benefitnya, ada kegunaan dan fungsinya. Iya. Nah, itu seberapa persen berguna sih, Kak, untuk kita terapkan di masyarakat? Wah, itu mah guna Loh. banget lah. 1000%, 10.000%. Karena organisasi ini tuh dari lo yang jadi pendiam ya. Dari pendiam sampai... Contohnya lo ya, Gue emang pendiam sih kayaknya. diam-diam menghanyutkan. Uhuy. Ya, dari yang pendiam bisa tuh ngubah, improve diri jadi yang setidaknya bisa ngomong lah ke banyak orang. Ngomongin orang ya? Gibah dong. Ya. Gak usah banyak orang lah, setidaknya 2, 3, atau 4 orang. Gitu sih. Bisa improve, bisa ngomong, bisa public speaking. Bisa juga misal kalau lo emang gak suka kayak gituan, public speaking, bisa kayak administrasi gitu. Berguna banget pastinya. Maupun sekecil apapun itu sih. Itu sih karena Berarti dari yang sudah kita bahas nih ya, iya, kesimpulan dari obrolan kita ini ya, obrolan. Menurut lo? kayaknya lebih ke ini perkata aja boleh gak sih? Boleh. Terus pede, terus coba, apalagi ya? Terus coba. Iya, terus pede, terus coba. Gak peduli omongan. Bisa gak sih itu? Bisa, Itu bisa, singkat bisain aja sih ya. Apalagi kan tuh. Ini udah bentar ya, minum dulu. gak ada. Kalau gue makan aja lah, ini dari siapa ya? Lapar. Makasih ya, Kak, udah datang Sama-sama. di obrolan. Abai. Jangan, masih gue nggak bisa ngomong. Jangan lupa yang belum. Silakan kalian juga follow IG kita ya pastinya. Oh iya. Nanti GG-nya ada di bawah sini ya, guys. Ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, Subscribe. dan nyalakan Notifikasi loncengnya. di sini agar kalian tidak ketinggalan info penting lainnya. Bye-bye. Di sini gue sebagai nanti. Gue mau nggak? Ulang. Bapak mana? Os.